Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, balik lagi di edisi ETS Mata Kuliah Manajemen Ekspor Impor. Oh iya, sebelumnya perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Putri Ahira dengan nomor induk mahasiswa 112111435 kelas K119 MNR Universitas Teknologi Digital. Apa sih ekspor impor itu? Ya kan kamu nanya, bukan saya yang bertanya. Oke, baiklah. Jadi, ekspor merupakan kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean Indonesia ke daerah pabean negara lain. Biasanya, proses ekspor dimulai dari adanya penawaran dari suatu pihak yang disertai dengan persetujuan dari pihak lain melalui sales contract process. Dalam hal ini adalah pihak eksportir dan importir. Proses pembayaran untuk pengiriman ini dapat melalui metode letter of credit atau biasa disebut LC atau non-LC. Masing-masing metode memiliki resiko dan keuntungan tersendiri. Adapun contoh kegiatan ekspor adalah Indonesia mengekspor kelapa sawit, kopi, dan karet ke berbagai negara di dunia seperti Malaysia, Cina, Jepang, Jerman, Kanada, dan negara lainnya. Sedangkan impor adalah proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain secara legal, umumnya dalam proses perdagangan. Proses impor umumnya adalah tindakan memasukkan barang atau komoditas dari negara lain ke dalam negeri. Dokumen yang dibutuhkan untuk proses pengadaan barang impor tersebut diantaranya adalah purchase order, invoice, packing list, bill of lading, certificate of origin, insurance, dan laporan surveyor. Adapun perusahaan yang melakukan ekspor di sekeliling kita adalah PT MERS. Jadi PT MERS ini melakukan ekspor barang yang dimana harus melakukan daftar dulu ke Bea Cukai untuk melakukan ekspor. Terdapat syarat dan izin untuk melakukan ekspor. Nah, setelah mendapatkan izin perusahaannya, setiap perusahaan yang ingin melakukan ekspor barang harus menyiapkan beberapa dokumen seperti DO, invoice, packing list, dan dokumen Bea Cukai lainnya. Nah, dokumen bea cukai ini terdapat beberapa macam, tergantung perusahaan itu ekspor lewat darat atau laut dan jenis barangnya. Nah, kalau di perusahaan MERS ini, dokumen bea cukainya memakai BC33 dan P3B. Nah, untuk dokumen P3B dan BC33 itu buat bukti ke bea cukai seperti isi barang, tujuan, dan harga-harganya. Nah, kalau diperlukan juga bisa cek sampel barangnya. Berikut adalah salah satu contoh Incoterm dari Free Carrier atau disingkat FCA. Jadi, penjual mengirimkan barang ke tempat tujuan yang telah disebutkan. Pengirim bertanggung jawab atas barang ketika mereka tiba di tempat tujuan. Penjual akan bertanggung jawab untuk memuat barang sampai naik transportasi. Misalnya, Adi si penjual mengirimkan barang ke Bob si pembeli. Bob ini memilih menggunakan pengiriman dengan orang yang sama dalam bisnis terdahulunya. Adi setuju. Dan itu adalah tanggung jawabnya untuk mengirimkan barang kepada si pengirim. Sampai titik tersebut, semua tanggung jawab akan beralih ke Bob. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.